Percaya deh sama Min Source, film Panji Tengkorak ini tuh ibaratnya ketolong gara-gara kemarin ada film animasi yang jauh lebih parah. Iya, itu tuh yang berhenti, jangan lanjut, alias merah putih satu untuk semua. Kalau nggak ada pembanding seburuk itu, mungkin Panji Tengkorak udah dihujat habis-habisan dan nggak ada yang mau nonton. Jadi, ini bisa dibilang kayak selamat karena ada yang lebih jelek. Setuju nggak nih? Film ini digadang-gadang sebagai karya animasi lokal yang harus didukung karena benar-benar buatan Indonesia. Meskipun kualitasnya masih jauh di bawah standar animasi layar lebar internasional. Pertanyaannya, apakah film ini emang benar-benar layak ditonton karena kualitasnya? Atau jangan-jangan kita nonton cuma demi dukungan aja? Hai Sources, selamat datang di channel Click Source dan sekarang kita berada di segmen LMD, Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Min Source mau bahas film animasi yang lagi rame yaitu Panji Tengkorak. Sebelum itu Min Source mau ingetin dulu kalau review ini berisi spoiler. Jadi buat sources yang gak mau kena spoiler setitik pun, silahkan nonton dulu filmnya di bioskop ya. Oke, sebelum masuk ke review, mari Min Source tarik dulu sejarahnya. Panji Tengkorak awalnya adalah komik legendaris karya Hans Jaladara yang populer banget di tahun 60 sampai 70-an. Kisahnya tentang seorang pendekar misterius dengan topeng tengkorak yang punya ilmu silat mumpuni dan sisi kelam. Tahun 1971 sempat dibikin film live action dengan visual topeng Panji yang beneran bikin ngeri di zamannya. Walaupun minim CGI, film itu tetap epik karena gerakan pendekar lawasnya kelihatan natural, koreografi lumayan rapi, dan kesan heroiknya kerasa. Jadi sebenarnya Panji ini punya akar sejarah yang kuat di dunia hiburan Indonesia. Nah, sekarang versi animasinya digarap Falcon Pictures. Dari info yang beredar, pengerjaannya makan waktu 2-3 tahun dengan jumlah animator yang sebenarnya nggak terlalu banyak, yaitu 250 orang sih. Dipimpin oleh Daryl Wilson sebagai sutradara, film ini juga melibatkan berbagai penulis termasuk Hans Jaladara sendiri, serta Theo Arnoldi dan Agung Prasetyarsho demi menjaga esensi orisinal sekaligus memberi sentuhan modern. Film ini dibuat murni dengan teknik animasi 2D modern, tanpa elemen live action dan dilengkapi sentuhan matte painting untuk gaya visual yang khas dan konsisten. Genrenya menyatukan unsur laga silat klasik, mitologi, dan nuansa emosional yang siap menyasar penonton lintas generasi. Pengisi suaranya lumayan variatif, ada nama-nama besar juga buat menarik perhatian. Denny Sumargo sebagai Panji, Agni Nihak sebagai Gantari, Doni Damara sebagai Bramantia. Selain itu ada deretan artis ternama lainnya seperti Doni Alamsyah, Cok Simbara, Aisyah Nuradatau, Revaldo, Chandra Mukti, Tanta Ginting, dan Prit Timothy. Soundtracknya juga lumayan heboh karena nyeret nama Iwan Fals dan Isyana lewat lagu Bunga Terakhir. Tapi fakta di balik layar katanya biaya produksinya juga nggak segede ekspektasi publik untuk sebuah animasi layar lebar. Jadi wajar aja kalau hasil visualnya kerasa agak maksa dan kaku. Sekarang masuk ke ceritanya. Buat orang yang gak pernah baca komiknya pasti bakal bingung banget di awal. Cerita dimulai tiba-tiba tanpa penjelasan kenapa kita harus peduli sama Panji atau apa itu dunia pendekar ilmu hitam. Banyak lompatan antara flashback sama timeline utama. Bikin bingung. Karakter kayak Gantari yang harusnya penting malah gak dapet pendalaman. Jadi ketika Gantari mati, kita sebagai penonton cuma bisa bilang, hah? Udah, bukannya sedih. Soalnya kita nggak dikasih waktu banyak buat mengenal karakter Gantari secara menyeluruh. Apalagi Murni, kekasih Panji. Entah kenapa lebih bikin kesel daripada bikin iba. Tipe karakter beban banget yang sok-sok mau nolong tapi malah sengaja nyeret dirinya ke kematian. Bukannya dramatis, malah bikin gregetan. Visual animasinya ada beberapa scene yang lumayan oke, tapi lebih banyak yang kaku dan gak enak dipandang. Kayaknya animatornya kesulitan bikin gerakan yang natural. Keyframe-nya kasar, ekspresi karakternya kurang hidup. Padahal udah 2-3 tahun pengerjaan. Tapi hasilnya masih kayak animasi TV ketimbang layar lebar. Kalau ditambah 2 tahun lagi pengerjaannya mungkin bisa lebih maksimal. Kalian masih inget nggak dulu ada kartun jadul di TV kayak Timun Mas atau Bawang Merah Bawang Putih? Itu kan dibuat di era 80-90-an. Resolusinya seadanya, gambarnya kadang masih kelihatan kasar, tapi gerakan karakternya justru lebih natural dan enak ditonton. Pergerakan pas adegan lari, ekspresi wajah, sama timing komedinya jauh lebih ngalir. Nah, pas Min Source nonton Panji Tengkorak justru kerasa agak kaku di banyak scene. Beberapa adegan berantem sama dialog malah kelihatan kayak potongan frame yang dipaksa bergerak, nggak fluid.
Jadi kalau dibandingin, kartun jadul itu walaupun sederhana malah bisa lebih hidup. Tapi jangan salah, bukan berarti Panji Tengkorak jelek total. Tantangan animasi layar lebar beda banget sama animasi televisi. Karena tampil di bioskop, resolusi dan detail harus tinggi banget, apalagi durasinya panjang. Mungkin ini yang bikin banyak bagian jadi kerasa kurang mulus karena nggak gampang ngejaga konsistensi gambar frame by frame di layar sebesar itu. Kalau dibanding sama animasi layar lebar 2D Indonesia lain kayak Battle of Surabaya pada tahun 2015, Shizuki the Movie tahun 2017, dan Nusa walaupun ini 3D, kelihatan banget bedanya. Battle of Surabaya jelas punya visual yang lebih rapi meski nggak sempurna. Paling nggak transisi scene dan adegan aksinya masih bisa dinikmati. Shizuki punya kelebihan di style karikatur yang bikin kekurangan animasinya ketutupan sama humor dan pacing ceritanya. Sedangkan Panji Tengkorak agak nanggung. Style visualnya pengen serius tapi teknis animasinya belum sebanding sama niat besarnya. Jadi ketika orang bandingin kelihatan banget bolongnya. Lanjut ke soundtrack Bunga terakhir yang dinyanyiin Iwan Fals bersama Isyana Sarasvati. Awalnya bikin Minsource kira ini cuma dipakai di flashback biar ada nuansa mellow buat adegan tragis. Tapi ternyata lagu itu malah dipakai juga di ending, dijadiin soundtrack utama. Dan jujur, kerasa banget gak nyatu. Visual Panji yang penuh darah, dendam, dan aksi, kalau ditempelin lagu mellow cinta malah bikin jomplang. Harusnya Falcon bisa milih lagu lain yang lebih nempel sama nuansa Pendekar Kelam. Entah itu musik instrumental khas silat, tabuhan gamelan, atau vokal yang lebih berkarakter keras. Karena akhirnya malah bikin emosi penonton jadi kebelah dua. Harusnya tegang tapi diiringi lagu mellow. Kalau ditarik akar sejarahnya, Panji Tengkorak versi komik karya Hans Jaladara yang lahir di akhir 60-an punya nuansa khas cerita silat Indonesia yang kental dengan unsur moral, dendam, dan pengembaraan seorang pendekar. Panji awalnya digambarkan sebagai sosok murid silat yang jujur dan setia. Namun kehidupannya jungkir balik setelah gurunya terbunuh dan wajahnya ditoreh Tengkorak, meninggalkan bekas menyeramkan yang kemudian jadi identitasnya. Dari situlah lahir perjalanan penuh luka batin, dendam yang membara, dan juga pencarian makna hidup di balik kekuatan silat. Versi komik ini lebih banyak menyoroti perjalanan panjang Panji yang berlapis, lengkap dengan intrik antar pendekar, kisah cinta dengan Murni yang dir, hingga pertemuannya dengan musuh-musuh silat yang syarat filosofi. Ketika masuk ke layar lebar pada tahun 1971 dalam bentuk live action berjudul The Ghostly Face, ceritanya lebih dipadatkan. Film ini mengangkat sisi heroik Panji dan latar belakangnya yang penuh dendam, tetapi dengan keterbatasan teknologi pada saat itu. Penceritaan lebih banyak bertumpu pada koreografi silat dan atmosfer laga khas film Pendekar Lawas. Visual topeng Panji dibuat sederhana tapi cukup menyeramkan, dan konflik percintaan antara Panji dan Murni masih tetap jadi pengikat emosionalnya. Bedanya dengan komik, film 1971 lebih fokus pada benturan fisik dan perjalanan balas dendam, bukan pada lapisan kompleks luka batin atau pergulakan psikologis Panji. Bisa dibilang versi ini adalah interpretasi singkat dari narasi panjang komik dengan nuansa film laga 70-an yang lebih menekankan aksi dan ketegangan. Sementara itu, versi animasi 2025 mencoba membawa Panji ke ranah yang lebih modern dengan gaya visual 2D yang didukung matte painting serta tim animator besar. Ceritanya tidak menyalin utuh komik, juga tidak meniru live action 70-an, melainkan meramu ulang supaya bisa dinikmati generasi sekarang. Ada banyak pergeseran struktur narasi, flashback dipakai untuk menjelaskan asal-usul Panji, konflik batin dan emosinya lebih ditekankan ketimbang sekadar duel, sementara hubungan dengan Murni digambarkan lebih tragis namun tetap terasa kurang matang buat sebagian penonton. Beberapa karakter seperti Gantari memang hadir, tapi pengembangannya masih terbatas sehingga ketika mereka mati, efek emosionalnya tidak sedalam di komik. Versi animasi ini terasa lebih condong ke drama psikologis dan nuansa tragis dengan tambahan lapisan musik dari Iwan Fals dan Isyana yang mempertebal sisi melankolisnya. Tapi sayangnya, gara-gara musiknya nggak nyatu, jadi terasa kurang banget dan nggak ngena. Akhirnya Minsource kasih skor 6 dari 10, bukan karena filmnya bagus, tapi karena masih ada usaha buat bikin animasi layar lebar lokal dan setidaknya lebih niat daripada yang kemarin itu. Ceritanya kurang dalam, karakter nggak bikin empati, animasi masih kaku, dan soundtracknya melenceng. Tapi tetap, Minsource hargain usahanya. Cuma ya, belum layak disebut kebangkitan animasi Indonesia. Film ini punya niat besar dan effort
yang patut diapresiasi, apalagi berani ngangkat komik legendaris. Tapi eksekusi teknis, kedalaman karakter, dan pemilihan musik belum nyampe standar yang bikin penonton puas secara utuh. Jadi ya masih layak ditonton buat dukung animasi lokal, tapi jangan berharap bisa dapat pengalaman sinematik yang benar-benar maksimal. Gimana menurut sources nih yang udah nonton? Kalau kalian punya pendapat yang lain, langsung aja komen di bawah ya. Source tunggu buat diskusi bareng. Jangan lupa subscribe channel Click Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Segmen Last Movie Discussion akan selalu tayang setiap weekend. Jadi, jangan lupa klik lonceng supaya dapat notifikasi dan gak ketinggalan sama video-video kita. Follow juga sosial media kami supaya gak ketinggalan update berita dan juga konten fresh setiap harinya. See you!